Halo teman-teman, pernah nggak sih kepikiran jadi ASN itu cuma duduk di kantor? Eits, ternyata ada 7 nilai keren yang bikin ASN makin profesional dan berakhlak. Yuk kita bahas. Tapi kenalan dulu nggak sih? Kenalin, ini Ima, penata kelola sistem dan teknologi informasi di Dinas Pendidikan. Kalau hutan punya sahabat terbaik, mereka berdua nih orangnya. Ibu Hanesti Lestari Lubis, polisi kehutanan ahli pertama, tegas menjaga alam tapi tetap ceria dan inspiratif. Dengan Bapak Herianto Tarigan, penyuluh kehutanan ahli pertama. Hari ini kita bukan cuma kerja, tapi juga belajar jadi ASN yang lebih hebat. Siap kenalan dengan nilai berakhlak yang bikin kerja semangat tiap hari? Kalau siap, senyum dulu dong. Karena ASN berakhlak itu bukan cuma soal aturan, tapi juga soal sikap positif yang bikin kerja terasa ringan dan menyenangkan. Yuk, kita mulai perjalanan mengenal 7 nilai dasar ASN berakhlak dengan cara yang seru, ringan, dan pastinya penuh semangat. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Apa sih berorientasi pelayanan itu? ASN hadir untuk melayani masyarakat dengan ramah, cepat, dan solutif. Saat pelayanan maksimal, masyarakat puas, kerja nyaman, hati pun tenang. Simak videonya yuk. Terima kasih sudah berkunjung kemari. Ada yang bisa dibantu? Saya mau tahu informasi tentang studi baru yang bisa dikasih apa saja saya. Jadi Bapak, saat ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyediakan layanan informasi 1 minggu berbasis digital untuk penerimaan siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi ya Bapak ya. Nah, seperti ini Pak. Jadi kita akan coba melalui Google Chrome yang telah kami sediakan. Nah, begitu ya Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi gini Pak, karena Yang kedua, akuntabel. Bapak-bapak ini melakukan pembakaran liar di kawasan hutan. Dalam penerapan nilai akuntabel, ASN harus jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam setiap tugas. Kepercayaan publik meningkat, citra terjaga, kerja disiplin, pulang pun pikiran jadi lebih ringan. Jadi begini Bu, biar mempermudah urusan, biar nggak panjang ke depannya, mohon dibantu entah gimana caranya Bu. Maaf ya Pak ya, kami tidak menerima suap Pak. Karena itu sudah menyalahi kode etik dan nilai akuntabel dari kami ASN itu sendiri Pak. Jadi mohon maaf sekali Pak, bukannya gimana, tapi memang tidak bisa diiniin Pak, pakai suap menyuap Pak. Jadi bagaimana solusi kami ke depannya nih Bu, biar mudah urusan kami Bu? Ya kalau untuk itu tadi Kalau nggak bantulah Bu. nggak bisa Pak, maaf ya Pak. Kalau untuk itu sendiri saya udah bilang Pak, itu lebih nilai kami Pak, apalagi integritas kami sebagai seorang ASN. Jadi maaf sekali Pak, itu tidak bisa diterima dan itu udah menyalahi dalam aturan kami. Jadi ya terima kasih Bu. Yang ketiga, kompeten. Kompeten itu, ASN diharuskan terus belajar, mengasah kemampuan, dan memberikan hasil terbaik. Simak videonya ya. Perkenalkan, saya Hanesti Lestari Lubis selaku moderator pada kegiatan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, ASN berakhlak, khususnya nilai kompeten dan adaptif. Terima kasih kakak moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ormi Rahayu Sitorus. Saya adalah pemateri pada sesi kali ini. Untuk Sikap adaptif ditunjukkan, siap berubah, terus berinovasi, dan mengikuti perkembangan zaman. Kerja jadi lebih cepat, ide kreatif mengalir, semangat semakin hadir. Rekan-rekan sekalian, tidak terasa kita telah berada di penghujung kegiatan Zoom pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah berbagi ilmu dan pengalaman terkait pembuatan video animasi 3D sebagai bagian dari digitalisasi pembelajaran ASN. Yang keempat, harmonis. Harmonis saling menghargai, peduli, dan menjaga hubungan baik di lingkungan kerja. Suasana jadi hangat, kerja bareng terasa ringan, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam kegiatan Zoom kita hari ini. Melalui pertemuan ini, kita ingin menunjukkan nilai harmonis, yaitu saling menghargai, menjaga komunikasi yang baik, dan menciptakan suasana kerja yang nyaman, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Bagaimana menurut Bu Ima? Baik, selamat pagi Bu Hanesti, Pak Herianto Tarigan. Tanggapan saya, senang sekali bisa berdiskusi bareng-bareng dari Dinas Pendidikan. Kami memang butuh Pak, Bu, ide-ide segar supaya edukasi lingkungan bisa dikemas lebih menarik untuk siswa-siswa di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Kalau dari Bu Hanesti gimana ini? Betul Bu Ima, kami juga dari kehutanan berharap materi yang nanti dibuat bisa sederhana tapi tetap bermakna. Kalau bisa dikemas digital, pasti siswa lebih tertarik. Gimana Pak Herianto? Nah, ini yang saya harapkan. Kita bisa saling melengkapi.
Bu Ima punya pengalaman di dunia pendidikan. Kami di Kehutanan punya materi lingkungannya. Jadi diskusinya terasa ringan tapi tetap fokus. Iya Pak, apalagi kalau dibuat dalam bentuk media digital, misalnya video pendek atau materi interaktif, pasti lebih mudah diterapkan di sekolah-sekolah itu. Iya nggak Bu Hanesti? Setuju Bu Ima, yang penting kita saling mendukung dan terbuka dengan ide masing-masing. Dengan suasana yang harmonis seperti ini, rasanya kerja sama kita lebih mudah deh. Baik, jadi dari obrolan kita hari ini, kita sepakat mulai menyusun konsep edukasi lingkungan digital sebagai bentuk implementasi nilai kolaboratif di Dinas Pendidikan. Terima kasih banyak Bu Ima, terima kasih dan juga Bu Anesti atas diskusinya. Baik, terima kasih kembali Pak. Semoga kerjasama ini terus berjalan dengan baik, tidak hanya melalui Zoom meeting, tapi juga nanti saat kita bertatap muka secara langsung nanti ya Pak, Bapak, Ibu ya. Untuk saat ini kita sesuaikan dengan kondisi kita. Semangat, salam kolaborasi. Semut berkah. Salam kolaborasi. Sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi melalui Zoom kali ini. Tujuan pertemuan ini adalah membangun nilai kolaboratif. Nesti, tanggapan untuk diskusi kita ini. Cocoknya Ibu rasa? Edukasi lingkungan di sekolah masih perlu diperkuat, Bu. Banyak siswa yang belum terlalu paham pentingnya menjaga hutan dan ekosistem sejak dini. Oke. Betul kata Bu Anesti. Saya juga melihat materi yang ada kebanyakan masih teori. Mungkin akan lebih menarik kalau ada media pembelajaran yang lebih interaktif. Iya, setuju ya. Dari sisi teknologi, kita bisa coba buat materi digital mungkin ya kan Pak Bu ya, seperti video edukasi platform online yang memuat konten lingkungan hidup. Mungkin kayak gitu bagus kali ya. Wah, ide itu bagus Bu Ima. Kami dari Kehutanan bisa bantu siapkan konten ilmiah dan contoh kasus yang nyata supaya materinya lebih tetap kuat, Bu. Semangatnya sudah, ayo sekali.